itu majlis taklim di seberang rumahnya. Senin ngaji nyebrang, Selasa ngaji nyebrang, Rebo ngaji nyebrang. Begitu nyebrang keserempet mobil Mercy. Itu yang punya mobil berhenti, ada apa nek? Itu banyak yang luka, yuk saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit diobatin. Ini kata yang pemilik mobil Mercy ini, dia katakan, nek Aji nanti saya selesaikan pengobatan sampai sehat benar. Saya belum haji pak. Itu pakaiannya putih, pakaiannya doang. Oh begitu, kalau gitu tahun ini berangkat haji bareng saya. Akhirnya diberangkatkan pergi ke kota Mekah melaksanakan ibadah haji. Pulang haji cerita sombong sama tetangganya. Dia bilang, elu kalau mau pergi haji nyebrang saban hari. Ini adalah panggilan Allah. Karena itu para tamu Allah di kota Mekah, kota Madinah, ini yang banyak dilantunkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini lambangnya keikhlasan memenuhi panggilan Allah. Ini panggilan yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua pada manusia adalah panggilan sholat. Sehingga ketika kita mendengar suara muadzin hayya 'alas sholat, itu kasat mata suara muadzin, tapi hakikatnya kita dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang terkadang orang lebih memperhatikan panggilan manusia, panggilan bos, panggilan atasannya, undangan bos, undangan atasannya, daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau diundang sama gubernur, acaranya jam 9, jam 7 udah sampai tuh gedung gubernur. Diundang sama presiden, acara jam 9, jam 7 sudah sampai di istana presiden. Bahkan undangannya diiterin, tiap kampung dia bangga diundang sama presiden. Ini sholat yang undang bukan presiden, yang undang bukan gubernur, yang undang bukan menteri, tapi sholat yang undang yang menciptakan presiden, yang menciptakan gubernur, yang menciptakan menteri, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan surga neraka, yang menentukan hidup mati kita, yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka, yang menentukan kita dapat ajab kubur atau dapat nikmat kubur, yang menentukan kita wafat husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang undang kita sholat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panggilan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini panggilan. Kalau pertama udah, kedua udah, yang ketiga yaitu panggilan kematian. Rata-rata orang kalau diajak ngomong kematian pada ogah. Karena memang manusia tuh kepingin hidup lama di dunia. Tidak hanya keinginan Khairil Anwar dengan puisinya ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi ini memang rata-rata keinginan manusia. Tidak hanya kita manusia, bahkan Nabi Adam dalam surga itu dikeluarkan dari surga karena tergoda iming-iming keabadian hidup oleh setan laknatullah. Dalam Al-Quran dijelaskan godaan setan pada Nabi Adam. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah kamu aku tunjukkan satu pohon yang apabila kamu makan buahnya, kamu akan kekal hidup di dalam surga. Kekuasaanmu tak akan pernah lapuk, tergoda dengan kekuasaan dan keabadian hidup. Coba kalau nggak percaya, bapak lebaran datang ke rumah nenek. Nenek kita ubannya udah bertabur, pandangan mata udah lamur, giginya atu-atu gugur, kulitnya udah mulai kendur, makannya kuat cuma makan bubur. Itu uban udah bertabur, matanya udah lamur.
itu tandanya dekat ke liang kubur. Tapi kalau datang cucunya, kata neneknya, "Cuk, doain gua ya, biar gua bisa ketemu lebaran lagi." Kenapa? Karena memang rata-rata manusia kepingin lama hidup di dunia. Tapi sejauh mana kita menghindari kematian, sejauh itu pula kematian akan datang dalam kehidupan kita. Innal mautal ladzi tafirrun minhu mulaqikum. Sesungguhnya yang kematian kita lari daripadanya pasti akan menemui kita. Orang kaya mati, orang miskin penguasa mati, rakyat jelata, yang kurus, yang gemuk, yang muda, yang tua, Bang Madit, PA, dia Romana pas abang sama mati begitu. Kayaknya bareng jumpain loh. Jadi semuanya bakalan meninggal dunia. Oleh karena itu orang yang beriman diperintahkan oleh baginda Nabi untuk memperbanyak ingat yang memutuskan kelezatan dunia, yaitu kematian. Aksiru min dzikri hadzihil lazat. Perbanyaklah olehmu mengingat-ingat yang memutuskan kelezatan dunia. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Dunia ad-dana artinya cepat. Hidup di dunia itu cepat. Dulu masih anak-anak, sekarang udah punya anak. Dulu masih jadi cucu, sekarang udah punya cucu. Dulu masih muda, tahu-tahu sekarang udah tua. Kemarin masih sehat, tahu-tahu sekarang udah sakit. Kemarin masih hidup, tahu-tahu sekarang sudah meninggal dunia. Karena kematian pasti terjadi, nggak perlu takut dengan kematian. Karena bagaimanapun takutnya pasti bakalan mati. Oleh karena itu, perbanyak bekal untuk kehidupan abadi setelah kehidupan dunia ini. Kata baginda Nabi, matan nasa bi adadihim wa rojaihim. Orang meninggal dunia itu sesuai kebiasaan hidupnya dan harapannya kepada Allah. Apa yang jadi kebiasaan hidupnya, maka dengan cara itulah dia meninggal dunia. Ini tidak satu kepastian, tapi kecenderungan ke arah situ ada, kata Rasulullah. Kalau ada anak muda yang saban malam ngetrek di motor, itu tidak menutup kemungkinan matinya lagi ngetrek motor. Ada orang mau meninggal dunia, ini ustadz udah deketin, dia udah ngajarin la ilaha illallah, itu lidahnya kaku. Yang disebut cuma gadung, gadung. La ilaha illallah, gadung. Ustadz bingung. Nanya ke anaknya nggak tahu, ke tetangganya geleng kepala. Begitu nanya ke istrinya, kata istrinya, Ustadz nggak usah bingung. Suami saya diajarin la ilaha illallah, ini disebut cuma gadung karena sholat nggak pernah. Puasa apalagi, duduk di majlis taklim alergi, kerjaannya calok bis di kampung rambutan jurusan Pulau Gadung. Jawaban Ari yang disebutin cuma gadung-gadung doang. Saya khawatir orang Cikarang meninggal dunianya lagi mancing, saudara. Kalau yang saban Ari mancing, itu tidak menutup kemungkinan wafatnya mau mancing, lagi mancing, atau pulang mancing. Makanya saya ingetin, orang mancing mah gak ada yang maju. Kalau maju, kejebur. Ini hidup di dunia sebentar dibandingkan dengan akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun kehidupan dunia. Kalau setengah hari akhirat 500 tahun dunia. Kalau umat baginda Nabi sittina wassabain 60 sampai 70 tahun, dalam pandangan akhirat manusia hidup di dunia cuma 1,5 jam doang. Makanya malaikat heran, kok cuma 1,5 jam nggak mau sujud kepada Allah.
Cuma 1,5 jam saja nggak mau ninggalin segala sesuatu yang membawa murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang beriman itu cerdas, kata Rasulullah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang beriman diberikan kecerdasan, dia terus mengingat-ingat kematian dan mencari bekal untuk kehidupan setelah kematian. Hidup di akhirat kita bukan 100 tahun. Hidup di akhirat kita bukan 1000 tahun. Hidup di akhirat kita bukan 1.000.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi hidup di akhirat kita kholidina biha abada. Kita kekal hidup di akhirat selama-lamanya. Karena itu orang cerdas gak akan pernah meruntuhkan kebahagiaan abadi di akhirat dengan mencari kesenangan sesaat di dunia ini. Dunia bukan tempat akhir kita. Dunia hanya sebentar, cuma nyebrang doang, au abir sabil, gak lama. Kita nanti hidup yang lama di sana, di akhirat. Khairul laka minal ula, itu akhirat adalah lebih baik dan lebih utama dari kehidupan dunia. Inilah hikmah haul mengingatkan kita bahwa kita hidup di akhirat itu bakal selama-lamanya. Kita terus cari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Rasanya nggak bijaksana kalau saya terus bicara, ya. Kita persilahkan kepada orang terlanjur kaya yang kita sengaja bawa kemari, ya kita persilahkan waktu sepuas-puasnya sampai subuh. Ayo bang, selawatan lagi ya. Yuk, ya. Selawatan baru bang nanti. Ya Bibi Mustafa balik maqasidana wa ya wasi'al karami wa ya wasi'al karami semua ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa mamadha ya wasi'al karami wa ya wahai Raja yang Esa, Engkau Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa mengharap balasan cinta. Hamba yang banyak dosa mengharap balasan cinta. semuanya ya Rabbi Mustafa sidana wa lana wa madha ya wasi'al karami wa ya wasi'al karami. Duduk di majlis ilmu harap ridha guru, duduk di majlis ilmu untuk mengharap ridhamu, duduk di majlis ilmu untuk mengharap ridhamu. Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik sidana wa'fir mamadha ya wasi'al karami wa'fir lana mamadha ya wasi'al karami wafil lana mamadha ya wasi'al karami. Silakan.
Ibu mau selfie, mau Tuti, Yanti, apa Siti? Selfie, ntar aja selfie nggak ngikut. Bapak, Pak, 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 masih hidup. Alhamdulillah. Baik, nggak berpanjang alam. Di dalam ada Ustadz Aang yang bakal nerusin. Karena saya dari pagi bersama Ustadz Joker belum balik ke rumah Pak. Alhamdulillah, doain biar saya tetap sehat, amin. Biar tetap bisa berdakwah bersama Ustadz Joker. Saya dari pagi udah 3 tempat nih malam hari ini. Ya, mudah-mudahan perjalanan dakwah saya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan istiqomahan, amin ya robbal, amin ya robbal. Baik, kurang elok, kurang pantas kalau saya kagak salam-salam dulu. Karena saya orang Betawi, jadi pakai pantun sedikit aja, nggak banyak, sedikit, sedikit. Ayo, papaya matang dari Keramat. Berarti punya TV nih orang Cikarang. Cuma TV-nya hitam putih. Hari gini TV hitam putih cucian deh loh. Papaya matang dari Keramat. Keramat ada di jembatan 5. Nih Bang Madit datang memberi hormat. Buat bapak, ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada semangatnya. Gue panjang-panjang lu gimana deh. Tawe lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Coy. Bro. Ada 3 orang, 3 makhluk, 3 manusia yang gak wajib jawab salam. Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja? Apa mau tahu doang? Apa mau tahu bingits? Oh, gejrot. Yang pertama orang manusia makhluk, mohon maaf Kiai, ajengan, para alim, para ulang guru. Yang pertama orang manusia makhluk yang gak wajib jawab salam itu orang kejengker. Siapa itu orang kejengker? Alias orang koit, orang meninggal, modar. Kalau orang sono mampus, sonoan lagi is dead, alias orang mati. Mati apa meninggal? Meninggal apa wafat? Wafat apa almarhum? Bro, bahasa agama nggak ada meninggal, nggak ada wafat, nggak ada almarhum. Yang ada mati. Sholat nggak? Tadi kita sepakat, sholat, ayo sholat supaya mati nggak lompat. Kalau lu kagak sholat, nanti lu matinya lompat. Na'udzubillah min. Dalam sholat pasti kita lafasin, pasti kita ucapin inna sholati. Ada ikrar, ada perjanjian antara kita sebagai makhluk dengan Al-Khaliq pencipta alam semesta alam, bahwa sesungguhnya hidup matiku karena Allah. Wama mati, sampai di kampung rubuh, ludes, nggak ada orang, luluh lantak sama sekali, nggak bakal dirubah, tetap wama mati, nggak bakal diganti wama meninggal. Bener betul. Tadi Ustadz Joker dia bilang semuanya mati, betul. Jadi apa yang mau disombongin? Pernah kenal Michael Jackson? Pernah tahu? Kecebong. Pernah kenal nggak Michael Jackson? Pernah. Kenal Michael Jackson nggak? So tahu lo kenal Michael Jackson? Lo orang susah kenal Michael Jackson. Michael Jackson itu mohon maaf, yang kalau nyanyi megang pale begini nih. Itu Michael Jackson.
Michael Jackson Pak, mohon maaf, semasa hidupnya Pak, hidupnya mohon maaf, saking kayanya, saking tajirnya, saking banyak pulusnya, hidupnya itu di dalam tabung. Bayangin, kita boro-boro di dalam tabung. Kadang-kadang kita ngampar, habis selamatan kayak begini, habis tahlilan kayak begini, ya kadang-kadang tidur di atas karpet. Enak banget. Dia atur sedemikian rupa, gas oksigennya berapa, monoksidannya berapa, diatur sedemikian rupa. Ketika mau mati, ketika ajalnya mau dijemput, 40 dokter ngiderin, semuanya ada, dokter spesialis semuanya, jantung, paru, limpa, nggak ada borok, korek kagak ada, kudis apa lagi nggak ada. Bayangin aja, 40 dokter spesialis kelilingin, tapi tetap aja ujung-ujungnya mati. Itu 40 dokter mati. Lagi mana kita? Sakratul maut cuma ditemenin sama dokter. Dokter mana? Dokter puskesmas. Jadi hidup apa yang mau disombongin? Benar betul? Orang tua kita, Presiden Soekarno, dinobatkan sebagai presiden seumur hidup, proklamator Republik Indonesia. Alhamdulillah, kita sudah 75 tahun kita doakan para almarhum, almarhumah yang telah merebut kemerdekaan, mudah-mudahan jadikan kumurnya taman daripada taman-taman surga. Amin. Dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Kita ada di sini karena sejarah. Benar betul? Jas lama, jangan lupain apa? Jasa para ulama, ini jasa para ulama. Kita bisa duduk di sini, saya bisa berbicara di sini, bisa berbicara di sini karena apa? Karena duduk dengan para ulama. Ustadz Joker bisa menyampaikan ayat, bisa menyampaikan hadis karena apa? Karena ulama. Ayo hormatin ulama. Tumben ceramah galak. Galak kok karena belum makan gini. Galak banget. Bekakak ya? Bekakak udah dijanjiin, mana itu bekakaknya? Sampai kita ngangkat-ngangkat, belum keluar juga tuh bekakak. Cuman ngingetin Ustadz doang. Ya, ayo ulama, ayo guru-guru. Ini kadang-kadang mohon maaf, kita berguru sama Ustadz, ya kadang-kadang giliran bayaran, di bahasa kata bayaran ngasih jasa buat para ustadz 300.000 tiap bulan, mulutnya monyong, munjung kayak kuburan baru. Ustadz apa tuh bayaran mahal banget tuh, masuk dulu 300.000 mahal banget tuh 300.000. Kalau ngasih 10 munjung, mulutnya munjung. Mohon maaf lahir batin. Bikin hajatan manggil penyanyi, mohon maaf, penyanyi otek, organ tunggal, yang nyanyinya cuma satu lagu, kemana? Gak pernah apal sampai kini hari, kemana-mana, 40 juta, lagu cuma kemana-mana aja. Makanya jangan salahin Pak, jangan salahin nih kalau kecebong anyut, gedenya kemana-mana, sebab dari kecil diajarin kemana-mana, bingung deh kemana, mau kemana. Ayo kecebong, makhluk, ya ngaji yang benar, insya Allah jadi anak yang soleh, amin. Ganti ini aba-aba kita, ganti ini para alim, para ulama, para tuan guru, mereka udah sepuh-sepuh, yang bakal ganti apa nih? Tongkat estafet, ayo anak muda, alhamdulillah nih, anak muda, PA, lu mau kemana lo? Gua ngomong lu pelari-larian lo, PA dasar lo. Ayo anak muda, salawatan kan enak. Salatullah, salamullah, anak muda enak. Salawatan jangan, mohon maaf, jangan dikasih salawatan sama aki-aki, udah gitu giginya udah pada rompal. Yang ada ngempos, salatullah, ngempos ya kan. Dipaksain sholatullah sholamullah, yang akhirnya kape karena giginya kagak ada, napasnya ngap, punya penyakit ampek. Mau salawatan yang ada apa?
mukulin dadanya, sholat tuh. Saya bengek, punya penyakit ampek. Akhirnya apa? Keluarnya dipaksain. Yang keluar bukannya sholatullah, sholatullah apaan? Coca-Cola, Coca-Cola. Neneknya samperin Kiki, bukan Coca-Cola, Sprite pakai susu. Ayo anak muda ayo. Ya, sholat kita udah diingetin, panggilan tuh. Ya, yang pertama tadi panggilan apa? Panggilan haji. Yang kedua, panggilan sholat. Sebelum kita menuju panggilan kematian, ayo tegakkan sholat. Jangan sampai nanti subuh kesiangan, lohor kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya Ketiduran. sholatnya kapan PA? Nauzubillah min. Ayo sholat sebelum kita disolatin. Ngaji nih Pak, mohon maaf. Kan luar biasa nih kiai kita nih. Dihaulin orang tuanya supaya ngingetin apa itu anak yang soleh artinya. Coba kalau anak kita kagak ngaji, datang ke kuburan cuman bawa apa? Bawa air mawar 3 botol. Begitu hitungan lagi sama orang tuanya yang udah mati. Bawa air mawar 3 botol. Datang ke kuburan. Assalamualaikum mak. Mak, Udin datang mak. Nih bawa air mawar 3 botol. Disampaikan mamanya kan PA. Mak, Udin kerjaan kagak ada mak. Udin sekarang di PHK mak, kena corona mak. No corona kayak corona terserah lo. Astagfirullahaladzim. Bukannya doain fulan bin fulan yang udah mati, ngadu sama kuburan kan PA. Karena apa? Karena nggak punya bekal, nggak ngaji. Insya Allah nih anak-anaknya soleh semua soleh. Insya Allah. Ayo, saya cuma ngingetin, doain. Saya juga punya anak Pak, alhamdulillah. Anak saya lumayan banyak, nggak sedikit lumayan, cuma setengah lusin. Oh, doain anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Sekarang apa-apa mohon maaf Pak, kesabaran kita kan lagi dicoba bener-bener, benar betul. Dunia pendidikan anak-anak kita sekarang sekolahnya jarak jauh, jarak dekat aja nggak benar, apalagi jarak jauh. Jarak dekat aja PA, banyak yang rebahan, apalagi jarak jauh. Yang ada gurunya nerangin, ya kan muridnya ngedokon. Kata gurunya, Mahmud, lu ngerokok? Kagak Pak, kagak. Itu asap lo kelihatan bego. Nauzubillah min. Ayo kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan kita lepas dari corona, amin. COVID-19 hengkang dari negara kita, amin. Mudah-mudahan kita berkah lahir batin, sehat walafiat, amin ya robbal. Amin ya robbal. Yang dihauli malam hari ini mudah-mudahan dijadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga, riyadhah min riyadil jannah, amin. Ditempatkan di surga yang sebaik-baiknya, surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala, amin ya robbal. Begitupun kita sanggup nanti ketika napas kita, jiwa raga kita misah, ya, sanggup mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. Mulai keras lagi Ustaz, belum makan. Ya, ayo kita gandengan tangan, ayo marakin terus, ayo duduk di majelis ilmu terus, ayo mudah-mudahan duduknya kita, capeknya kita, pegelnya kita, ngantuknya kita malam hari ini jadi saksi kebaikan di yaumil akhir, amin. Jadi saksi kebaikan di yaumil akhir, amin. Jadi saksi kebaikan di yaumil akhir, amin ya robbal. Itu aja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Doain perjalanan saya pulang ke rumah nggak ada halangan satu apapun. Saya bersama Ustadz Joker tetap istiqomah untuk
menjalani dakwah-dakwah dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari gang ke gang. Insya Allah berkah lahir batin dunia akhirat. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya pamit mundur. Saya Bang Ubin Ajadas Bang Madid Musyawarah, orang terlanjur kaya, ahli ibadah, ahli sedekah, yang low profile, manusia tanpa dosa, yang hartanya banyak kali lepas sama dengan lega, luas-luas dalam sedalam lautan, tokoh masyarakat yang disegani yang hormatin, yang matinya husnul khotimah itu saya. Samping saya Ustadz Jokar. Pamit Ustadz. Ya, betul. Ya, baik Bapak. Ya, pantun lagi. Ya, tadi pembukaan ada pantun, penutupan ada pantun. Burung darah, burung pipit, burung garuda. Burung darah, burung pipit, burung garuda. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.